Secara umum, sumber penghasilan orang kaya yang tidak diketahui banyak orang miskin bukanlah rahasia yang tersembunyi, melainkan cara pandang dan strategi yang berbeda dalam mengelola uang. Sementara banyak orang fokus pada pendapatan aktif, menukar waktu dengan uang, orang kaya berfokus pada membangun aset yang menghasilkan uang. Berikut adalah beberapa sumber penghasilan yang kurang umum diketahui atau dipahami oleh banyak orang. 1. Investasi dalam private equity dan bisnis non-public. Banyak orang tahu tentang investasi saham di bursa efek, tetapi orang kaya seringkali melangkah lebih jauh dengan berinvestasi langsung di bisnis yang tidak terdaftar di bursa. Ini disebut sebagai private equity, atau investasi ekuitas swasta. Mereka bisa menjadi investor awal untuk startup yang menjanjikan atau membeli sebagian saham perusahaan yang sedang berkembang pesat. Keuntungan dari investasi ini bisa sangat besar, jauh melampaui rata-rata keuntungan pasar saham. 2. Mendapatkan keuntungan dari kepemilikan kekayaan intelektual. Orang kaya tidak hanya fokus pada pekerjaan fisik atau investasi tradisional, tetapi juga pada kekayaan intelektual. Ini bisa berupa hak paten, merek dagang, atau hak cipta. Mereka mungkin menciptakan sesuatu yang inovatif, lalu melisensikan atau menjual haknya kepada perusahaan besar. Pendapatan dari royalti atau biaya lisensi ini dapat mengalir secara pasif selama bertahun-tahun tanpa mereka harus melakukan pekerjaan tambahan. 3. Leverage finansial melalui utang cerdas. Banyak orang menganggap utang sebagai beban, tetapi orang kaya melihatnya sebagai alat untuk mempercepat pertumbuhan kekayaan. Mereka menggunakan utang, misalnya, pinjaman bank dengan suku bunga rendah, untuk membeli aset yang menghasilkan pendapatan, seperti properti sewa atau bisnis. Dengan strategi ini, pendapatan dari aset tersebut dapat menutupi cicilan utang dan tetap menyisakan keuntungan, sementara aset itu sendiri terus mengalami apresiasi nilai. 4. Pendapatan dari aset alternatif. Selain investasi yang umum, orang kaya juga mendiversifikasi kekayaan mereka ke dalam aset alternatif yang tidak terhubung langsung dengan pasar saham. Ini termasuk seni dan barang koleksi, investasi pada karya seni langka, mobil klasik, atau barang koleksi lainnya yang nilainya bisa naik drastis. Logam mulia, emas dan perak seringkali menjadi aset safe haven saat ekonomi tidak stabil, menjaga nilai kekayaan dari inflasi. Aset digital. Mereka juga mengeksplorasi aset digital seperti cryptocurrency dan NFT, non-fungible token, yang menawarkan potensi keuntungan yang sangat tinggi. Perbedaan pola pikir yang menentukan. Intinya, perbedaan utama bukanlah pada sumber penghasilannya, tetapi pada cara berpikir dan tindakan finansial. Orang kaya cenderung fokus pada akumulasi aset dan pengoptimalan sistem Hay, bukan pada pengumpulan uang tunai. Mereka memprioritaskan aset yang bisa menghasilkan uang, alih-alih hanya berfokus pada pekerjaan. Pola pikir ini memungkinkan mereka untuk menciptakan dan mempertahankan kekayaan dalam jangka panjang, bahkan tanpa harus bekerja keras.